berasal dari mahasiswa Universitas Kristen Atta Wacana Kupang. Di sini saya akan membahas materi mengenai PPh pasal 21. Baik, yang pertama, apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 penghasilan. Siapa saja yang menjadi pemotong pajak PPh 21? Yang pertama, pemberi kerja. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan penyelenggaraan jaminan. Yang keempat, orang pribadi itu sendiri. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan. Yang berikut adalah jenis pekerjaan apa saja yang termasuk dalam wajib pajak PPh 21. Yang pertama, tenaga lepas. Kedua, pegawai. Ketiga, penerima upah. Keempat, jabatan negeri. Yang kelima, pegawai negeri sipil. Yang keenam, pegawai tetap. Yang ketujuh, pegawai dengan status WPLN. Yang kedelapan, penerima pensiun. Yang kesembilan, penerima honorarium. Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 yaitu pejabat perwakilan, diplomati dan konsultan atau pejabat lain dari negeri asli. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Apa yang dimaksud dengan objek PPh pasal 21? Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh sebagai penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan pegawai tetap atau tidak atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai. Yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau catatan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, zakat. Dan yang keenam, pajak pemberi kerja. Pengurangan penghasilan bruto ialah biaya jabatan yang diambil 5% dari gaji bruto. Ada pula pengurangan penghasilan neto atau PTKP. Yang pertama, WP pribadi 50 juta per tahun. Yang kedua, WP kawin 4.500.000 per tahun dan tanggungannya adalah 4.500.000 per tahun semaksimal 3 orang. Untuk mengenai tarif, 5% dari 0 dengan 50 juta. Untuk tarif 15% yaitu dari 50 sampai dengan 250 juta. Untuk tarif 25% dari 25 sampai dengan 500 juta. Untuk tarif 30 juta atau yang disebut dengan tersendiri. Oke, sekarang kita ke intinya. Sini saya akan membahas contoh soal. Saya akan membaca terlebih dahulu contoh soal buat teman-teman semua. Tanti Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar 8.500.000. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50 juta rupiah sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintahan daerah atau DEPMA, tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juni 2016, selain menerima pembayaran gaji, dia juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2 juta. Jadi pertanyaan di sini adalah perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Baik, saya akan lanjut ke penjelasan. Yang seperti yang kita ketahui dari soalnya bahwa Ibu Tanti Agusti memiliki gaji yaitu 8.500.000 dan biaya lemburnya adalah 2 juta. Jadi sehingga biaya gaji dan lembur yang didapati oleh Ibu Tanti Agustin adalah 10.500.000 rupiah atau penghasilan brutonya. Kemudian pengurangan biaya jabatannya yaitu 5% dikali dengan 10.500.000 ini didapat dari penghasilan bruto yang dimiliki oleh Ibu Tanti Agustin. Sehingga 5% dikali dengan 10.500.000 rupiah
sama dengan 525.000. Kemudian iuran pensiunan didapatnya adalah 50.000. Jadi penghasilan bruto untuk sebulan yang didapati oleh Ibu Tanti yaitu 9.925.000. Yang berikut adalah penghasilan bruto setahun adalah yang seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa setahun memiliki 12 bulan. Jadi 12 bulan dikali dengan 9.925.000 rupiah yang kita dapat dari penghasilan bruto sebulan yang didapati oleh Ibu Tanti Agustin. Jadi totalnya sama dengan 119.100.000 rupiah. Kemudian PKTP untuk setahun yang didapati oleh Ibu Agustin, yaitu pertama untuk wajib pajak sendiri dia mendapat 54 juta rupiah. Kemudian yang kedua, tambahan karena dia sudah menikah jadi 4.500.000 rupiah. Jadi total dari PKTP untuk setahun yang didapati oleh Ibu Tanti Agustin yaitu 58.500. Kemudian penghasilan kena pajak setahun yang diterima oleh Ibu Tanti Agustin yaitu 60.600.000 rupiah. Untuk PPh pasar 21 terutangnya yaitu 5% dikali dengan 50.000 sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% dikali dengan 10.600.000 rupiah sama dengan 1.590.000 rupiah. Jadi total untuk PPh pasal 21 terutangnya adalah 4.090.000 rupiah. Kemudian berikut adalah PPh pasal 21 untuk bulan Januari tersendiri, yaitu 4.090.000 rupiah dibagi dengan 12 bulan, jadi totalnya adalah 340.833.000 rupiah. Jadi catatannya di sini adalah oleh karena suami Tanti Agustin tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PKTP dari Ibu Tanti Agustin adalah dia memiliki dengan biaya tersendiri. Oke teman-teman, sekian dari presentasi materi saya pada sore hari ini. Saya ucap terima kasih.